Baik, kembali lagi pada video kali ini, yaitu belajar pemrograman C dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah singkat serta persiapan untuk belajar pemrograman C dasar. Sekarang kita akan lanjutkan pada video yang kedua ini, yaitu inisialisasi dan assignment. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana melakukan pengisian pada nilai sebuah variabel. Nah, yang pertama, apa itu variabel? Variabel adalah nama yang dapat menampung suatu nilai yang dapat diubah. Variabel sendiri mempunyai tipe data tertentu yang menentukan tipe nilai yang disimpannya. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara mendefinisikan serta mengisi tipe dari suatu variabel. Misalnya di sini ada integer yaitu angka 10, ada bilangan real 0,5, karakter atau huruf yang kita akan isikan ke dalam variabel tersebut. Ilustrasinya seperti gambar ini, yaitu berupa bucket atau ember yang nanti kita bisa isi dengan suatu nilai dari 3 tipe data berikut. Nah, adapun pengisian pada variabel itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu deklarasi, kedua dengan instruksi atau assignment. Nah, untuk membuktikan bahwa pengisian nilai variabel sudah berjalan dengan baik, perlu dibuktikan dengan menuliskan nilainya setelah pengisian nilai dilakukan. Nah, cara tersebut bisa kita lakukan dengan cara menggunakan instruksi printf yang kita sudah dapatkan pada video pertama, dimana kita ingin mencetak tulisan hello world. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengisian nilai dengan cara pertama, yaitu inisialisasi. Bisa dilihat di slide, yaitu terdapat dua source code. Nah, pengisian nilai dapat dilakukan saat suatu variabel dideklarasikan. Misalnya kita menggunakan kalimat pada slide yaitu i, yang artinya Anda dapat menyatakan deklarasi bahwa Anda akan memakai sebuah variabel bernama i. Nah, kita bisa perhatikan pada source code tersebut, yaitu i dideklarasi dapat menampung suatu nilai integer berupa angka 5 yang kemudian akan dipanggil menggunakan instruksi printf. Baik, kita akan coba. Nah, di sini pada source code block ini saya sudah menuliskannya, yaitu deklarasi i sama dengan 5. Kemudian kita akan panggil nilainya menggunakan printf. Sintaksnya sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan %d, lalu escape karakter n, kemudian variabelnya, dan jangan lupa semikolon. Nah, apa maksud dari %d ini? %d ini disebutnya sebagai format specifier, dimana kita akan memanggil akan menspesifikasikan bahwa nilai dari variabel ini adalah integer atau desimal, sehingga C-nya dapat tahu bahwa nilainya itu sesuai dengan format variabelnya. Nanti pada kasus tertentu D ini akan diganti tergantung dari tipe data yang ada di dalam. Nah, kita coba running. Ini dia hasilnya. Nilai daripada i adalah sama dengan 5. Dengan kita mendeklarasikan suatu variabel berjenis int, maka variabel tersebut dapat menampung nilai bilangan bulat antara misalnya minus 300 sampai dengan rentang nilai plus 300. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan nilai yang lebih besar? Nah, itu kita akan bahas mungkin nanti lebih detail pada video berikutnya. Kemudian kita lanjut pengisian nilai dengan assignment. Di sini dapat dilihat ada sebuah source code.
pada cara yang kedua ini, yaitu melalui instruksi, pengisian variabel i pada program ini dilakukan dengan melakukan assignment yang dalam bahasa C dituliskan dengan tanda sama dengan. Nah, seperti di gambar ini. Yang perlu kita perhatikan bahwa arti dari sama dengan adalah mengisi hasil perhitungan pada ruas kiri ke nama variabel di ruas kanan. Mohon maaf, maksudnya artinya adalah mengisi hasil perhitungan di ruas kanan ke dalam variabel di ruas kiri. Jadi misalnya contoh nilai 5 yang di sebelah kanan ini kita akan masukkan ke dalam nilai di sebelah kiri. Jadi kita bisa menyebutnya juga secara makna, yaitu adalah semantik atau unit sintaktikal, yaitu simbol sama dengan dalam bahasa C. Mungkin kita bisa langsung coba saja mengetikkan source code-nya ke dalam code blocks. Kita buat dulu new project, kemudian console, kita pilih C, kemudian kita beri nama site. Oke, next, finish. Oke, kita open dulu. Nah, buka main C. Nah, kita coba ketikkan source code-nya. Di dalam fungsi mainnya kita inisialisasi int i, mana i nya sama dengan 5, kemudian kita print f. Ini nilai i, kemudian escape karakter, koma i, kemudian i sama dengan i baru ditambah 1, dan kita print lagi. Ini nilai i ditambah 1, nilai i specifier, kemudian escape karakter, koma i. Nah, jadi yang baris ke 11 sampai 12 ini itu nilai i lamanya ditambah nilai i barunya ditambah dengan 1, kemudian hasilnya disimpan kembali ke dalam variabel i yang lama. Seperti itu. Nah, kita coba saja jalankan apakah hasilnya akan sama. Nah, di sini sangat terlihat berbeda ya. Jadi yang di awal saat diinisialisasi itu hasilnya 5, kemudian ketika diberi instruksi assignment berupa penambahan nilai i baru, yaitu berupa nilai 1, maka hasilnya akan ditambahkan menjadi 6. Seperti itu. Kemudian nah,
kita bisa lanjutkan. Nah, kalau sebelumnya kita belajar bagaimana pengisian nilai dengan assignment, selanjutnya kita coba contohnya untuk assignment pada nilai bilangan real. Nah, adapun source code-nya sebagai berikut. Nah, tipe bilangan real sendiri dalam bahasa C itu dituliskan sebagai float. Ada dua cara untuk menuliskan nilai bilangan real, yaitu bilangan bertitik desimal, kemudian ada bilangan bertitik desimal diikuti dengan pangkatnya. Nah, mari kita coba saja ke dalam code block source code berikut ini. Baik, kita buat yang baru lagi, new. Kita tutup saja dulu semuanya, close all project. Kemudian kita buat project baru, console, next, C, kemudian kita beri nama F. Kita open dulu sign F, kemudian open. Nah, kita akan coba buat di dalam fungsi mainnya. Terlebih dahulu kita deklarasikan dulu float F sama dengan 0,555, float X sama dengan 1,5. Kemudian kita panggil menggunakan instruksi printf atau syntax F. Ini nilai F, format specifier-nya. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Kalau untuk format specifier pada bilangan real itu kita menggunakan %f, berbeda dari sebelumnya, yaitu untuk bilangan desimal atau bilangan bulat yaitu menggunakan %d. Kemudian kita panggil variable f print ini nilai f persen 5.2f, kemudian escape character n printf. F ini nilai X, format specifier 10.2f, escape character n, kemudian print variable X. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba saja untuk running project build and run. Nah, hasilnya sudah terlihat. Nah, saya akan coba jelaskan. Adapun pada yang print pertama ini, yaitu pada variabel X, kita menginstruksikan untuk bahasa C agar memberitahu komputer untuk melakukan
print out pada variabel X, yaitu dengan tipe data bilangan real. Bisa dilihat dia melakukan print dengan nilai 0,555000. Kemudian pada yang baris kedua, di situ diperintahkan untuk melakukan print pada bilangan real atau floatnya itu sebanyak 5.2f. Artinya itu dia untuk angka 5 di depan format specifier itu melakukan spasi atau jumlah spasi yang harus dikeluarkan dari bahasa pemrogramannya itu sebanyak 5 kali dengan dua angka sebelum koma. Jadi hasilnya bisa dilihat di sini. Di sini jika dihitung itu ada sebanyak 5 kali spasi, kemudian dia akan print 2 angka sebelum koma, yaitu 5 dan 6. Sama juga untuk yang X-nya, di situ dia melakukan print sebanyak 10 kali spasi atau 10 kali langkah, kemudian menyisakan 2 angka setelah koma, seperti itu. Kita bisa lanjutkan. Kemudian kita akan melakukan print out atau bagaimana melakukan pengisian juga ke dalam variabel dengan tipe nilai karakter atau huruf. Kita bisa lihat source code-nya sebagai berikut. Adapun sebuah karakter itu dikodekan menjadi sebuah kode ASCII atau ASC2 atau kode lainnya dalam sebuah komputer. Misalnya kita punya karakter string 0 sampai dengan string 9. Abjad huruf kecil misalnya dari A sampai Z, atau huruf abjad kapital A besar sampai dengan Z besar. Nah, karakter selain abjad dan huruf itu yang dapat kita amati pada keyboard, misalnya tanda seru, pagar, simbol dan juga simbol bintang dan lain-lain yang ada pada keyboard. Ataupun karakter yang misalnya tidak terlihat atau hidden karakter. Nah, deklarasi sebuah nama yang isinya adalah karakter dalam bahasa C itu dinyatakan dengan char. Nah, kalau yang tadi kan misalnya kalau untuk bilangan bulat atau desimal itu menggunakan int, sedangkan bilangan real itu bisa menggunakan float. Nah, untuk yang karakter ini dia dinyatakan dalam teks yaitu char. Nah, sebuah variabel bertipe char ini dapat menampung satu karakter saja dan nilai yang dapat diberikan dalam penulisan karakternya atau kodenya. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar ini tadi, yaitu kita mendeklarasikan sebuah karakter C itu sama dengan 65. Kemudian kita lakukan print out seperti itu. Mungkin kita bisa coba praktekkan saja pada source code ini. Kita buat dulu file baru, new project, console application, next. Kita beri nama programnya yaitu assign car, kemudian next, kemudian kita open. Assign car, open, next, main C. Oke, kita tulis dulu source code-nya. Nah, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menginisialisasi nilai karakter yaitu 65 ke dalam kode huruf A. Itu yang tadi menggunakan standar kode ASCII. Kita deklarasi dulu char sama
char C sama dengan 65, kemudian char C1. Selanjutnya kita beri instruksi, kita lakukan penulisan karakter sebagai huruf, yaitu printf karakter C specifier, kemudian setiap karakter n, lalu variabelnya C semikolon, kemudian C1 sama dengan, kita buat string Z kapital, semikolon, lalu kita lakukan penulisan karakternya lagi, printf karakter dalam kode ASCII itu sama dengan format specifier, karena di angkanya 65, kemudian escape karakter, koma, variabel, semikolon, printf karakter dalam karakter sebagai huruf, itu kita masukkan format specifier untuk char, yaitu C escape karakter n, koma, variabelnya C. Nah, kemudian buat lagi karakter dalam kode ASCII dengan D, kemudian koma, C1 semikolon, terakhir printf karakter sebagai huruf sama dengan format specifier C, kemudian C1 semikolon. Nah, sebagai berikut hasilnya, kita coba jalankan dulu source code-nya, kita build and run. Nah, berikut hasilnya. Pada perintah yang pertama, yaitu format specifier dalam kode ASCII itu, di mana variabel C itu secara kode ASCII itu menganggap angka 65 itu sebagai huruf A sesuai dengan standar kode tersebut. Jadi kita perintahkan untuk si C nya itu agar melakukan print out dengan tipe data karakter, yaitu adalah huruf A. Kemudian yang baris kedua itu dia melakukan sebaliknya, yaitu memprint nilai 65. Kemudian pada karakter sebagai huruf A, karakter sebagai huruf itu melakukan print langsung, yaitu huruf A sesuai dengan tipe karakternya. Kemudian karakter dalam kode ASCII yaitu C1 itu nilainya 90. Kemudian karakter sebagai huruf Z itu dia print secara default, yaitu C1 sama dengan Z.
seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan pada video kedua kali ini. Mungkin akan dilanjutkan pada video berikutnya. Silahkan dicoba, dipraktekkan source code yang sudah diberikan tadi. Sampai berjumpa pada video berikutnya.